wabarakatuh. Aduh, gue jujur agak seneng banget ya di acara kali ini. Ini kita sudah memasuki bukber jilid 3. Karena di bukber jilid 1, jilid 2, kondisinya kita masih di rumah atau mungkin blended learning ya. Jarang ke kampus, ya biasa jadi anak introvert dulu. Sekarang kita sudah jauh dari rumah. Of course, buat anak-anak yang ngerantau nih ya, yang sekarang lagi di kosan, pasti ngerasa gak sih rindu masakan mama papa? Asik. Mama doang kali ya yang masak. Kangen banget. Tapi di sini, iya dong. Kak, soalnya mama aku masak. Emang mama kamu nggak masak? Nggak ya, sorry. Oke, gue di sini acara bukber buat lo yang jauh ngerantau, kita sama-sama lavan, sama-sama nemenin biar rindu-rindu keluarga Ramadan. Karena kadang semakin dewasa itu kita ngerasa kehilangan gak sih aroma Ramadan, karena kita ya biasa ya, udah makin dewasa makin banyak dosa juga. Tapi sebelumnya gue sorry banget buat MC sebelumnya di jilid 1, jilid 2, karena ini kayak perpindahan MC ya, berasa gue ngambil alih acaranya orang. Soalnya di host ya, bahasanya host kali ya, asik. Di host jilid 1, jilid 2 itu sudah pensiun, biasalah orangnya termakan umur. Karena kita butuh bukber itu yang manis-manis gitu kan ya, yang cakep-cakep gitu, cocok miong. Dan di acara bukber ini, kita jilid 3, kemarin di jilid 2, Mahua udah manggil para dosen yang spektakuler, perwakilan dari Kaprodi, yang mana yang menghasilkan juga mahasiswa cerdas, mahasiswa berprestasi. Nah, sekarang gue mau manggil mahasiswa berprestasinya juga nih ya. Ini udah di calling aja nih, langsung manggilin guest star. Oke, ini dia acara bukber. Puasanya serius, bukanya bercanda. Ya langsung aja kita panggil. Kemarin sabar dulu dong, gue belum manggil. Ini guysnya udah buru-buru mau masuk ya guys. Mohon maaf, ya harus sopan ya. Soalnya nih gestarnya kita no budget, so sorry, karena kita bukan orang-orang berprestasi gitu ya. Oke, ini gestar kali ini adalah pemenang kemarin lomba di Universitas Sultan Agung Tirtayasa di kampus tetangga. Itu menang di tim, gue gak tahu sih menangnya apa, cuman mereka tuh tim di acara Menpora Sport Futsal Trophy Competition. Bener gak ya? Gue takut salah ngomong. Ini langsung aja kita panggil tim futsal Unsera. Oke, kita boleh kenalan dulu dengan siapa dan di mana. Ya. Pakai dong, masa nggak dipakai, kasihan. Nama saya Tito Alino dari Rangkas. Rangkas, wih, ngekos di sini. Terus bukanya sama apa? Sama Dia malu guys. Sama apa? Sama apa sendiri? Kalau sendiri nanti aku temenin. Sendiri. Boleh. Boleh. Oh, apa ya, kita ganjen dikit. Oke, siapa? Nama gue Riza Alamsyah Riza Alamsyah dari Cilegon. dari Cilegon. Kalau Cilegon bolak-balik. Balik Oke, Cilegon mananya? di Purwakarta. Oh, bisa kali nebeng pulangnya. Datang ke sini dapat guest star tebengan baru ya kan. Oke, santai aja ya kita. Ini berarti perwakilan dari tim futsal. Kalau tim futsal itu ada bawahan dari PO nggak, apa punya sendiri? Bawaan. Dari PO. Berarti anak PO juga. Enggak, kalau kita enggak dari PO, cuma naungannya emang dinaungan di PO. Oh, oke. Kemarin menang tuh. Iya, di Untirta. Bener nggak tadi gue nyebut, gue takut salah. Gue ngapalin, tau gak sih, gue ngapalin itu nyebutin 1001 kali ada kali ya. Menpora Futsal Sport Competition, bener gak tuh? Ya benar. Bener, salah, orang sport dulu baru futsal. Ya dibalik doang sih. Ya tinggal dibalik. Ya, oke. Kemarin di acara Menpora itu ada juara-juaranya atau emang kayak gimana? Ada lomba apa aja, apa ada juara apa aja? Menang apa gitu? Kalau di Menpora sendiri itu banyak caburnya sebenarnya. Ada, kalau nggak salah ada 5 mata cabang olahraga. Cuma kalau dari Unsera setahu gua cuma ikut di futsal. Oke. Lo emang suka main futsal dari kecil? Suka, dari kecil. Tito juga?
Dari kecil. Gue mau ngomong sama Tito, gue naksirnya kayaknya sama Tito. Kayak Tito, sabar dong, gue mau gebet satu lagi. Tapi jauh orang Rangkas. Masa dapetnya dari Rangkas lagi gitu kan ya? Oke, Tito, lo suka main futsal apa bola? Bola apa futsal beda ya? Beda ya? Beda. Dipakai aja mic-nya. Coba dipakai. Udah. Pakai. Aman? Aman dong. Nggak kedengeran ya suaranya? Pajangan soalnya. Oke, Tito main bola atau futsal dari kapan? Main bola dari SD. Dari SD. Kalau futsal dari SMP. Kenapa dari SD tuh nggak pernah ada main bola? Futsal sih emang di SD ada nggak sih futsal? Jarang. Jarang ya? Lebih ke bola kalau di SD. Kayak anak-anak kampung yang suka main bola gitu nggak sih? Saya juga soalnya salah satu anak kampung yang suka nontonin cowok-cowok ganteng kampung main bola gitu kan ya. Iya di sawah cenah. Boleh gantian mic-nya boleh. Kita terbatas lagi-lagi kita terbatas boleh kali ya. Ham aja ini mah mic-nya terbatas siapa tuh ada yang sponsorin tahun depan. Amin. Tapi biasanya ya laki-laki tuh emang passionnya kalau dari kecil tuh main bola dan cita-citanya tuh pemain bola. Ya benar. Lo dulu idola pemain bola siapa? Sampai sekarang masih Siapa? Ronaldo. Ronaldo. Muchas gracias, oficial. Este es para vosotras. Ronaldoati. Bukan. Ini cungkring tau. Tahu gak sih cungkring yang dimain Ronaldoati? Sorry, itu cungkring. Oh, kira cungkring. Yang si tadi. Tapi enggak. Sekarang beda umur. Ini versi kecilnya si cekingnya. Tadi potongannya soalnya mirip gitu kan. Oke, berarti udah main bola suka dari kecil. Ya. Kemarin terus sampai SMP, SMA SMP. ikut di futsal Leunsera. Tahu info lomba Menpora itu dari mana? Dari Instagram. Instagram. Ada yang repost terus ngajuin ke PO dan ya di ACC juga sama pihak kampus. Agak ribet ya berarti ya ke PO dulu, Iya. baru ke kampus. Emang gitu ini aturannya harus Oh, ke PO aturannya. dulu, baru ke kampus. Kalau PO udah iya, kampus iya pasti ikut. Enggak bisa tiba-tiba langsung daftar turnamen. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gitu mah main aja sendiri tanpa kampus ya? Iya, kalau tanpa kampus bisa. Oh, bisa. Kalau bawa nama kampus sulit. Gitu ya. Itu kan namanya kita kan mau turnamen, pasti ada yang namanya biaya pendaftaran. Entah biaya capek, keringat. Itu dari kampus sendiri ada support atau emang budgetnya dari diri sendiri gitu? Dari kampus. Dari kampus. Emang dikasih? Dikasih, alhamdulillah. Oh dikasih ya? Dikasih kalau juara, apa kalau gak juara juga dikasih? Liga juara juga dikasih. Pihak kampus alhamdulillah mendukung kalau di futsal. Oh iya, kalau di futsal? Kalau yang di lain? Kurang tahu kalau yang lain. Oke, kalau yang di lain juga mendukung karena emang beberapa kampus tuh sangat support, apalagi kalau mahasiswanya berprestasi dan membawa nama kampus. Ada banget. Tapi kalau misalkan ada apresiasi untuk menang itu ada. Ada. Tapi kayaknya kemarin lihat di Unsera Jawara 2 kali diposting tuh. 2 kali menang. Iya, 2 kali menang. Di apa aja? Di Menpora, di Piala Menpora sama di Piala Jawara Mencetak. Menangnya di kategori apa tuh? Futsal. Futsal. Oh, futsal. Bukan kayak ada pemain terbaik gitu, gol terbanyak nggak ada ya? Ada, itu dapat dari Unsera semua juga. Iya. Oh, ada apa tuh? Berarti juaranya juara berapa? Juara 1, dapat pemain terbaik juga sama top skor juga. Wow, tepuk tangan dulu dong buat futsal. Gokil. Padahal kan ya main futsal kan cuma tinggal ngincer-ngincer bola doang sih, gampang sebenarnya. Cuma aku bisa menang. Ya, rezekinya sih. Rezekinya. Doa dulu. Karena kan PO nih banyak berdoa katanya gitu ya. Biasanya Iya, manggil ustadz dulu ya kalau mau lomba. Ya itu tergantung pemainnya. Kalau masing-masing. Berarti kalau tim futsal agak kompak gitu ya? Kompak. Agak atau kompak banget? Kompak banget. Kompak banget. Soalnya takut gitu kan ada ya. Futsal tuh berapa orang sih pemainnya? 12 ya? Yang main 5. Oh main 5. Oh cadangannya 5. Kasian banget dijadiin cadangan. Apa nggak iri ya? Gantian. Oh gantian. Atau giliran. Oke. Di futsal juga ada ini nggak sih? Ada apa sih kayak kapten? Kan kalau di basket ada kapten gitu ya? Ada. Ini kaptennya? Bukan. Bukan. Kamu kaptennya? Kamu kali Tito kaptennya, kamu nggak ngaku aja.
Kamu down to earth ya. Nggak ngaku sebenarnya dia kapten. Ada siapa kaptennya? Kaptennya Rizky Nurwahyu Oh, Bojo. dari Bojonegara. Oke, tadi gue mau nanya apa, gue jadi ngeblank kan ya. Nah, berarti kalau misalkan si siapa Rizkyullah tadi, Rizky Nurwahyu. oh Rizky Nurwahyullah, siapalah itulah Rizky, itu yang pencetak gol terbanyak, yang juara juga nggak? Atau pemain terbaik gitu? Pemain terbaik. Siapa itu yang menang? Ya itu. Oh dia, Ya, si Rizky. Boleh kali minta IG-nya? boleh. Udah punya ini dia. Udah punya? Udah punya doi. Ya, cabut deh kita guys. Oke deh, sorry banget kita nggak ada sajian karena kita puasaan. Iya, puasa. Tito puasa nggak? Oh kok geleng dia? Tito nggak puasa guys. Tito nggak puasa. Tadi kamu geleng-geleng. Bukannya tadi ngambil cipet minum di situ ya? Oke langsung aja. Kita udah banyak bertanya bareng tim futsal Unsera yang wow gokil banget prestasinya karena emang gue lihat-lihat ini futsal tuh sering banget lomba ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, keren banget, sangat mencetak prestasi yang ini yang kita butuhkan nih, generasi-generasi Unsera untuk membawa nama Unsera ini. Kita cukupkan aja kali ya. Kita next, tetap di acara bukber yang bakalan nemenin lo. Puasanya serius, bukannya? Oke, Sound People balik lagi bareng gue Aliska di bukber puasanya serius, bukannya? Oke, di sini kita masih dibarengi, apaan tuh dibarengi? Ditemani oleh tim futsal Unsera yang kece-kece yang gue udah dapet lah. Kita langsung bahas aja karena tim Unsera ini kemarin udah banyak banget menang kan, tadi gue bilang bener-bener ini adalah pentolannya mahasiswa berprestasi Unsera. Dari Tito sendiri, Tito udah ikut lomba futsal berapa kali pertandingan? Kalau buat kampus mah baru 2 kali. Baru 2 kali, yang kemarin dua-duanya menang. Kayaknya itu menang gara-gara ada Tito deh, ya nggak? Ya, Tito lo tuh harus bersyukur, lo tuh adalah pembawa keberuntungan di tim futsal. Amin. Tito nih diem-diem menghanyutkan sepertinya ya. Oke, kalau untuk persiapan lomba itu kan ada 2 kali ya. Itu dua-duanya di mana? Di Untirta. Di Untirta juga. Dua-duanya di Untirta, cuma beda event gitu. Ada event. Persiapan, oh itu rentang waktunya juga dekat apa beda? 2 minggu. 2 minggu. Itu persiapan selama menghadapinya apa cuma latihan doang? Apa ada trik-triknya gitu, gocekan-gocekannya gitu? Lebih ke latihan aja sih. Oh latihan. Yang penting chemistry dari pemainnya masih terjaga. Jadi nggak boleh tuh ada berantem-beranteman. Nggak gitu. ada, jangan. Nggak boleh. Jadi Bahaya. harus chemistry harus terjaga gitu ya. Nggak boleh ini. Itu ada pelatihnya nggak sih dari Unsera apa emang dari senior? Dari senior. Dari senior. Oh, dari senior. Dari seniornya dari anak kampusnya juga Nah. ikut ngelatih gitu ya. Kalian ada selek nggak sesama tim? Pernah berantem gitu? Nggak ada. Nggak ada perebutan cewek gitu. Biasanya kan anak futsal gitu ya. Ceweknya mantannya ini diambil sama temennya gitu ya. Nggak. Selama ini nggak ada. Selama ini nggak ada, berarti bentar lagi ada. Tunggu aja ya guys. Jangan sampai deh. Oke, kalau selama persiapan itu berarti 2 minggu. Kalau nggak ada lomba itu biasanya nggak latihan apa gimana? Latihan tetap. Cuma ya itu paling ya angin-anginan biasa kalau di sini. Emang sih kadang suka hobi aja gitu ya, main futsal gitu. Walaupun nggak ada kegiatan gitu, nggak ada apa ya, kayak nggak ada dorongan gitu. Oke, kalau selama persiapan itu kesulitan apa yang pernah lo hadepin gitu? Biasanya. Kesulitan kalau dari segi persiapan ya cuma latihan doang, tapi kalau di pertandingan buat kesulitan mah ya pasti ada, apalagi Iya. ketemu kampus-kampus yang notabene kayak negeri gitu, kayak Win, kayak Untirta juga, ya, futsalnya juga ya lumayan. Tapi kita selalu percaya ke tim
buat selalu nampilin terbaik buat kampus. Ya, Itu nggak usah insecure. Kita walaupun swasta, tapi kita diberikan yang terbaik, guys. Gitu. Iya. Jadi emang, apalagi emang kelihatan sih futsalnya Unsera tuh emang gokil banget gitu ya. Tapi dari lo sendiri, alasan buat ikut masuk futsal Unsera apa? hobi. Hobi. Tito apa? Apa ngincer cewek? Iya. Gitu gue diserakin Jadi gitu ya. ini tuh cauken. Cauken. Ini Itu ditutup. pisang. Oh, ini pisang. Iya ditutup soalnya masih puasa ya. Tapi nanti ini mah tergiur pasti. Dimakannya pas buka aja ya. Oke, Oke, boleh. udah nganterin ini aja. Jangan lupa di order. Dadah. Dadah, thank you. Oke, ini sebenarnya gue pengen banget ada acara kayak icip-icip. Kita jangan ya, masih puasa. Ya udah deh. Aromanya udah Aromanya, oh udah menggoda dia. Kita pindahin sebelah sini. Oke, ini walaupun bukan cuma futsal aja dari Unsera yang berprestasi, tapi mahasiswa Unsera lainnya juga bisa berprestasi dengan ikut bisnis. Banyak juga soalnya zaman sekarang yang berbisnis mulai ini. Kita nih bantu UMKM para mahasiswa Unsera. Jadi lo yang nonton boleh banget order @cauken. Mau nyoba order murah meriah. Enak gak sih? Enak ya? Kita coba. coba ya. Jangan dicobain. Mungkin segitu aja. Kita udah kenalan, udah ngobrol banyak sama tim futsal. Thank you banget. Motivasi. Alasannya karena ikut hobi. Mungkin buat lo yang hobi futsal juga tapi masih ragu-ragu, boleh open recruitment nggak? Selalu terbuka. Kalau untuk aku, Insya Allah. dia sampai gemeteran lah. Oke deh, thank you guys. Jangan kemana-mana, tetap di Bukber. Puasanya serius, bukanya. Oke, some people, balik lagi bareng gue Aliska di Bukber. Puasanya serius, bukanya. Ini agak rame, soalnya penontonnya udah mulai naik, guys. Tadi cuma ada 70 orang ya. Sekarang udah ada 7.168 orang di Unsera ini. Sekarang kita kenalan dulu dengan siapa? Jomblo atau enggak gitu kan. Sih, kalau anak-anak duta suka diincer nggak sih? Enggak sih. So laku aja itu mah ya. Oke, izin. Saya bukan anak duta, sorry banget. Oke, perkenalkan saya Yudiana. Yang pasti saya mahasiswa Unsera. Jurusan apa? Jurusannya komputerisasi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Cindy Nur Febriani dari Ilmu Hukum. Semester nggak? Semester 2. Iya, semester 2. Oh ya udah semester 2. Semester 5. 6. Semester 6. Ditunggu kelulusannya. Oke. Ini berarti kok sasnya kayaknya gue ngeliatnya beda gitu ya. Biasanya kalau penugasan nggak pakai sas ini. Berarti apa yang membedakan? Sebenarnya nggak ada yang membedakan sih ya. Iya. Yang membedakan hanya sebatas sasnya aja, bahwa di situ tuh kita Berarti lo yang paling spesialnya gitu. Enggak juga sih, semuanya sama. Semuanya Tapi sama. kita kan ada beberapa tahap bahwa Iya. kita tuh diamanatkan oleh Duta Kampus sebagai leader Duta Kampus 2023. Leader cena. Tepuk tangan dulu. Oke. Lo kan Duta Kampus kan semacam pigeon gitu ya. Lo ikut pigeon di kampus. Apa pernah ikut pigeon di tempat lain gitu? Boleh? Kalau aku pribadi belum. Jadi Duta Kampus ini pertama. Pertama banget langsung jadi leader. Wow, tepuk tangan dong. Ada nggak teman-temannya yang udah pernah jadi pigeon tapi nggak jadi leader? Nggak boleh gitu. Oke, kalau kamu sendiri
Sama, saya juga Pertama. sebelumnya belum pernah ikut juga, baru kali ini ikut dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Leader Cina. Senang. Oke, lo motivasi sendiri buat masuk duta itu apa sih? Kan banyak rata-rata orang tuh nggak mau masuk duta. Katanya spesial anak kampus gitu kan. Emang iya. Sebenarnya motivasi mah balik lagi ke diri sendiri ya. Iya. Kita mau ngambil seperti apa dan bagaimana. Kalau motivasi saya sih emang karena kan sekarang saat-saatnya untuk pembelajaran. Jadi belajar itu di mana saja sehingga saya meyakinkan diri bahwa di Duta Kampus saya sangat banyak sekali belajar untuk kegiatan-kegiatan lainnya untuk masa depan yang lebih indah. Amin. Amin. Indah gitu. Dan juga masa depan kita juga indah. Gitu. Jadi emang awalnya niat dari sendiri gitu. Apa dipaksa disuruh? Pastinya niat dari sendiri karena keterpaksaan itu tidak baik. Oh, Jadi iya, benar. semuanya berasal dari diri sendiri. Asik. Emang perkataan anak duta apa beda ya guys ya? Kalau kamu sendiri motivasinya? Kalau aku sendiri motivasinya yang pertama niat. Jadi aku masuk Unsera pada saat itu masih semester 1, jadi pengen nambah relasi aja. Pengen tahu juga apa sih kegiatan di Duta Kampus itu doang. Emang kegiatannya ngapain duta kampus? Wah, banyak banget ya, Kak. Oh nggak tahu soalnya atau pura-pura nggak tahu gitu ya? Jawab. Banyak ya kegiatan di Duta Kampus. Salah satunya yang kegiatan terdekat ini kita bakal mengadakan santunan anak yatim piatu dan buka bersama. Jadi- Promosi di sini boleh. Jadi kita juga membuka untuk semuanya. Kita akan mengadakan santunan untuk yatim piatu. Oh, oke. Di mana tuh daftarnya? Nanti Kalau mau- ada flyernya ya. Oke, Nanti ada. saya kirim. Kalau mau sponsor gitu ya, kita mau nyumbang donasi boleh. Ada kita sedekah ya. Berarti sih saja kegiatan duta ngapain? Banyak ada penugasan-penugasan kayak penugasan wisuda ataupun yang lainnya gitu. Roadshow mungkin banyak kegiatan-kegiatan di Duta Kampus tuh enggak sedikit. Pasti banyak kegiatan-kegiatan. Roadshow apa tuh maksudnya? Aku nggak ngerti. Penonton lebih nggak ngerti gitu ya. Roadshow itu kayak kita sebagai Duta Kampus mempromosikan Universitas Serang Raya ke SMA, SMK untuk ngasih tahu nih apa aja keunggulan yang ada di Universitas Serang Raya itu. Ngasih tahu keunggulannya, karena kalau kelemahan kita tutupi saja. Tapi bener, Unsera tuh perfect banget. Jujur Li, saya sangat bangga jadi mahasiswa Unsera. Berarti sama aja ya, Duta Kampus ini 11-12 kayak salesnya kampus gak sih? Iya gak sih? Pintar marketingnya gitu kan ya. Oke. Kan setahu gue tuh saat itu tuh ada kayak open recruitment Duta Kampus ya. Itu ada banyak tahapan dan lain-lain. Ada audisinya nggak sih kalau nggak salah? Iya. Ada. Itu berarti lo menang, berprestasi dong berarti. Menang dari beberapa mahasiswa yang daftar. Ya, boleh dijelasin teknisnya? Di Duta Kampus juga ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapannya isi formulir untuk pendaftaran. Terus kita selanjutnya ikut audisi. Audisinya juga ada beberapa tahapan. Ada bakat, public speaking, wawasan umum, bahasa. Setelah ikut audisi kita dinobatkan sebagai duta, tapi nggak langsung jadi duta. Nggak langsung? Nggak langsung. Udah lolos nih. Masih diseleksi lagi nih. Masih selama sebulan. Yaitu, Sebulan? Iya, Full? full. Ih, gue sih ogah. Sebulan itu full ngapain tuh? Sebulan itu full pembekalan. Jadi Pembekalan. kita dikasih tahu gimana sih cara public speaking yang baik, terus attitude Duta Kampus itu gimana sih untuk kedepannya juga gitu. Banyak lah ya pelajaran. Tapi emang gue tepuk tangan si give applause sekali lagi dong buat lo. Orang yang berani daftar jadi duta kampus tuh salah satu mahasiswa yang berani, percaya diri, mau mencoba hal baru. Walaupun kita nggak pernah tahu saingannya siapa segala macam. Itu kan salah satu jadi prestasi kita juga, ya kan? Ya nggak sih? Karena dulu gue ada teman gue juga kayaknya ada ikut duta kampus. Emang salah satu dia alasan masuk duta kampus karena pengen aja ngukir prestasi. Karena kalau di luar itu nggak bisa prestasinya, dia nggak pinter apa-apa gitu. Dan akhirnya dia lolos, kita kan jadi duta kampus. Keren banget. Tepuk tangan.
Oh ya, gue mau nanya lagi. Ini kan tadi lo yang membedakan SAS lo, SAS itu apa, selempang ya? Selempang lo itu dengan yang lainnya tuh karena kalian tuh leader. Proses kalian bisa kepilih leader, emang dari berapa sih kalian bisa kepilih leader? Terus prosesnya tuh kayak mana? Ya, kita ada Duta Kampus Unsera 2023 ini ada 18 orang. Oh, Nah, itu proses pemilihan jadi leader tuh banyak sekali tahapan-tahapannya, dimulai dari pembekalan selama 1 bulan itu, kemudian dari karantina, dan juga terakhir itu ada grand final. Nah, di situ kita mempunyai beberapa aspek penilaian dari panitia sehingga panitia menobatkan kita sebagai leader. Jadi ada beberapa aspek yang dilihat dari penilaian tersebut. jadi pembekalan sebulan itu lo berarti dinilai. Pastinya dinilai. Gue mau fokus ngobrol sama yang ceweknya, boleh gak sih? Kamu jadi leader, niatnya mau 1 periode apa setengah periode? 1 dong. 1 ya? Dengar-dengar sebelah katanya ada yang sampai setengah doang gitu. Itu nggak tahu ya. Gak tahu. Oke. Kita nggak pernah tahu tiap organisasi, tiap apapun pasti ada kendalanya masing-masing ya. Mungkin itu kendala di luar yang bisik-bisik kita nggak tahu. Namanya ada orang julid ya, nggak boleh julid ya puasa ya. Mungkin ada orang-orang bisik-bisik apa segala macam yang sebenarnya tuh kan kita nggak perlu juga mengklarifikasi. Tapi dari lo sendiri berdua itu kendala menjadi leader atau emang masih baru nih? Kita Masih baru ya? sih ya, baru. Tapi pasti udah ada kendala dong ya? Pastinya. Boleh dong di sharing-sharing. Sebenarnya kendala paling terberat kita tuh hampir bukan hanya leader ya. Mungkin semua duta kampus tuh di waktu saja. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa di mana kita udah masuk perkuliahan. Jadi bagaimana cara kita memanage waktu dengan baik aja sih itu. Mungkin kendala yang paling banyak tuh, yang paling susah ya manajemen waktu itu kendalanya. Kalau kamu sendiri? Iya sama, kendala jadi leader sebenarnya nggak ada, cuma gimana cara kita mengatur waktu, mana sih yang lebih urgent, gitu doang sih Kak. Berarti kalau jadi leader mah tanggung jawabnya lebih tinggi ya? Berarti memprioritaskan manajemen waktunya tuh lebih tinggi. Duta kampus, kuliah belakangan, gitu nggak? Gitu ya? Nggak juga sih Kak, nggak juga. Karena kan Maksudnya kayak semua duta kampus dulu, kuliah belakangan gitu. Ada soalnya gitu. Oke. Tapi duta kampus itu masuknya organisasi nggak sih? Soalnya kelihatannya kok kayaknya dimusuhin gitu nggak sih sama organisasi lain? Ya enggak? Enggak dimusuhin. Itu nggak sebenarnya nggak. Itu hanya sebatas angin berlalu. Sebenarnya kita nggak ada musuh kok. Kita sama-sama di sini. Dan oh iya, duta kampus itu bukan organisasi, Bukan. tapi duta kampus itu di bawah naungan humas dan marketing, bukan di bawah naungan biro kemahasiswaan. Gitu. Berarti langsung ya bawahan ini. Berarti bener dong bisik-bisik kalau duta kampus itu anak sayangannya kampus, bener gak? Nah itu sebenarnya kita sama aja di sini, sama aja kita mahasiswa, kita di sini sebagai berproses untuk kedepannya. Nggak ada di anak emas kan, kita sama aja kok, sama-sama dengan organisasi lain. Anak duta? Aduh, stop deh ya. Tapi anak duta itu makan nasi kan? Makan nasi juga kan sama. Tapi makan nasinya di hotel gitu ya. Terus dananya dari mana tuh? Kok bisa ya? Soalnya ada juga kemarin kayaknya denger-denger @sarks Unsera ngomong masalah dana di Unsera. Kita sih belak-belakan aja. Bahkan kalian bisa sampai ke hotel segala macam. Sedangkan kan kalau kita organisasi-organisasi yang lain untuk budget aja terbatas ya. Di Unsera banyak banget, mungkin ada orang yang iri dan lain-lain terkait budget. Kayaknya di Unsera mah emang duitnya kemakan di Unsera semua. Bahkan sampai ada yang ngomong Unsera itu difasilitasin mobil, dibeliin mobil katanya buat duta kampus, maksud gue. Emang iya gitu ya? Dananya semua, lo organisasi semua itu nggak dapet, cuma dialihin ke duta kampus kayak gitu. Nah itu yang salah besar sebenarnya Nata. Sebenarnya dana kita tuh untuk kegiatan-kegiatan yang acara-acara besar tuh kayak kemarin grand final dan karantina tuh kita pakai sponsor. Jadi kita
sponsor ke tempat-tempat yang sekiranya kita bisa nih buat kita ajukan sponsor. Jadi nggak full semuanya dari kampus kok. Kita sama. Itu mengcover bisa tidur di hotel itu. Ya, Wow, mengcover. saya iri. Kamu iri? Tentu juga. Saya juga iri. Bisa tidur di hotel enak ya nggak sih? Anak organisasi lainnya tidurnya di mana? Di kosan. Secret. Aduh, nih di hotel. Tapi mungkin emang ada beberapa anggaran yang kita nggak pernah tahu ya. Nah, iya. Kan organisasi itu berjalan sangat banyak propernya. Sedangkan duta kampus mungkin acaranya itu aja. Jadi mungkin anggarannya hanya ditaruh di situ maksimalnya. Itu kita sangat itu meluruskan. Terima kasih banyak untuk duta kampus. Klarifikasi dananya sekali berarti udah clear ya guys. Gak usah ada lagi yang julitin duta kampus nih. Aku backingannya. Oke, gitu aja. Duta kampus juga sama mahasiswa berprestasi. Apalagi tadi dengan yang sudah dilewati audisi-audisinya. Dan buat lo yang mungkin masih ragu, insecure atau bingung, takut, coba dulu. Karena kita nggak pernah tahu kan prestasi kita ada di mana. Kalau kita udah berani coba, siapa tahu kita berhasil. So, itu aja. Thank you banget. Nanti kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Thank you Duta. Tetap di Bukber. Puasanya serius, bukanya. Puasanya serius, bukanya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen dosen. Apa sih dosen? Bukan dosen kita, mahasiswa bukan. Tapi dosen adalah dosen netizen. Nah, ini adalah segmen spesial di Bukber Jilid 3 ini. Jadi kita akan menguak dosa-dosa para netizen selama bulan Ramadan. Ini yang teriaknya paling kencang biasanya dosanya paling banyak gitu ya. Benar-benar. Ya, ini udah banyak yang masuk. Kita juga udah share di Instagram, di story Instagram, story IG, SG, Instastory, apalah bahasanya, di unsera.tv. Jadi buat lo yang belum follow, boleh follow dulu. Ini udah ada banyak banget yang masuk. Ini gue pilih ya. Gue nggak tahu sih ini relate nggak di lo atau ini dosanya siapa karena ini anonim atau relate nggak nih di lo. Yang pertama, gue pernah dulu pas SD katanya sering tanda tangan dan ngarang sendiri di kolom ceramah buku agenda Ramadan. Oke, buku agenda Ramadan. Itu zaman kita SD banget gak sih? Iya benar. SD ya, SD kelas 2 ya. Kelas 2 sampai kelas 6 lah ya. Tapi SMP gue pernah juga. SMP ya masih ada, SMP masih ada. Apalagi kalau sholatnya bolong-bolong kan disuruh centang ya. Sholat jam berapa, maghrib, subuh. Ini dosa dia, kayaknya ini bukan dosa dia doang. Lo relate gak? Iya benar. Jadi dulu tuh kita pernah ke musola ya buat tarawih. Cari gitu ya. Tiba-tiba keluar musola, udah beres tarawih, tiba-tiba minta tanda tangan gitu ya. Tapi ini dikarang. Karena saking mungkin deg-degan malunya. Tapi kata gue rasa ini bukan dosa dia doang, kayak kita semua juga pernah ngarang tanda tangan. Ustadz siapa gitu ya, ceramahnya isinya apa, nanti biasanya diperiksa ya di pesantren kilat. Tapi kadang ada juga yang sampai lupa gitu ya. Oke, ini relate, dosen ini relate. Accepted sama malaikat nanti langsung. Jadi dosanya apa? Tapi kan kita udah buka puasa ya, jadi nggak dosa dong. Oke, selanjutnya ini ada lagi, katanya gue pernah katanya siang-siang banget panas mau sholat zuhur. Tapi kan siang panas hawanya kayak aus gak sih? Terus dia lagi wudhu, airnya sengaja diminum katanya gitu. Oh iya, diminum keren gitu. Gue nggak sampai segitunya sih. Parah sih, parah itu emang. Ya kalau saya sih emang ngapain itu air mentah diminum. Iya, keren ya. Sakit perut buka puasa gitu ya. Rasanya juga Iya, aduh. Ya udah aja ke rumah ngambil minum gitu ya. Tapi
Tapi lebih baik ini enggak sih? Kayak buka kulkas. Oh, gitu ya. Adem. Iya. Itu juga nih saya pasti salah satu. Tapi daripada minum air keran pas wudhu itu agak gimana gitu. Tapi dari lo ada ungkapan dosa nggak? Pernah berbuat apa gitu? Pernah nggak? Nggak. Nggak ada sih ya, selama ini kita nggak ada, paling itu doang sih. Nggak ada, tapi nanti juga ngisi kok dia kita. Oke, itu aja segmen dari dosa netizen. Di episode selanjutnya kita bakal kuak lagi dosa-dosa para netizen, apa aja tuh yang dia keluarkan. Tapi emang bener sih, bulan puasa itu banyak banget godaannya ya guys ya. Dan terima kasih banyak untuk bintang tamu kita pada episode kali ini. Tepuk tangan dulu dong. Thank you ya. Sorry banget kalau kita nggak bisa nyiapin apa-apa. Entah es buah, es teh, puasa. Bukan selain puasa juga bukan. Kita nggak ada budgetnya guys ya. Siapa tahu kampus mau sponsorin, boleh banget kita. Oke, terima kasih banyak. Oh iya, sebelumnya gue mau ngasih apa tuh ya? Gue mau nanya juga kesan-pesan buat lo selama lo menjadi berprestasi, dan pesan apa sih buat kampus, buat mahasiswa lain, harapannya lah. Boleh dari futsal dulu. Kalau dari futsal semoga Boleh dideketin mic-nya. Dimakan juga nggak apa-apa, jangan dosa masih jadinya. puasa. Kalau dari futsal kesannya ya selama ikut turnamen kalau saya sendiri udah 3 kali ikut turnamen, 2 kali juara itu ya kesannya ya sangat luar biasa lah, apalagi bisa ngewakilin nama kampus, bisa ngebawa kampus berprestasi. Kalau pesannya buat kampus semoga bisa dipermudah lagi untuk perizinan lah, terutama biar lebih mudah, karena Unsara ini mungkin saat ini level futsalnya kalau kata Pak Fatah udah bukan di Banten lagi, harusnya udah main di luar Banten. Wow, kokil. Tepuk tangan dulu dong. Emang sih keren. Semoga aja perizinannya bisa naik. Siapa tahu rekrut jadi timnas. Amin. Amin gitu ya. We never know. Dan apalagi di Unsara juga ada 3 pemain yang dari PON udah tembus ke PON Banten, Wow. mewakili Banten di Papua. Dan semoga di selanjutnya ada generasi untuk bisa menerusin senior-senior di futsal Unsara. Wow, tepuk tangan dong. Gokil. Ini baru berprestasi. Semoga kita harap banyak pentolan-pentolan yang masuk futsal juga biar berprestasi. Amin. Kalau dari duta kampus boleh. Ya, kalau dari saya pribadi sih pasti kesannya itu kan mempunyai rasa bangga tersendiri ya. Untuk pesannya khusus untuk mahasiswa Unsara, jangan takut untuk melangkah, apalagi jangan takut untuk mengukir prestasi, karena prestasi berada dalam diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Oke. Wah, prestasi itu nggak mesti diakui di atas panggung, tapi asalkan diri kita sendiri mampu keluar dari zona nyaman, itu juga sebuah prestasi buat kita. Oke, some people, itu aja kita di episode kali ini. Udah bareng tim futsal dan duta kampus Unsara. Betul tadi kata Yudi dari duta kampus, kalau prestasi itu bukan dari mana-mana, tapi dari diri kita sendiri. Bukan perlu diakui di atas panggung, tapi kalau misalkan kita berani dari keluar zona nyaman, itu prestasi buat kita semua. Oke, see you di episode selanjutnya. Ada mahasiswa berprestasi lainnya yang kita tunggu-tunggu lah dari kampus Universitas Sararaya. So, sampai jumpa di Bukber Jilid 3 episode 2. Puasa yang serius bukannya?